Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang mendorong Ibu memilih profesi guru dan bagaimana panggilan tersebut bertahan selama 20 tahun mengabdi? Eh, saya tertarik, terinspirasi menjadi guru dari pengalaman saya dulu di sekolah, dari SD, SMP sampai SMA. Saya terinspirasi dari guru saya waktu di SD, SMP, SMA. Melihat bahwa betapa enaknya menjadi seorang guru, karena seorang guru itu sangat dihargai dan dihormati dan selalu bersikap positif, dan dapat membagikan ilmu sehingga membuat generasi menjadi berhasil dan dapat merubah sikap menjadi baik, dapat merubah yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, selama menjadi guru, pengalaman apa yang paling berkesan dan memberikan pelajaran berharga bagi Ibu? Selama saya menjadi guru sudah 20 tahun, saya merasa bahagia dan bangga menjadi seorang guru, karena memang seorang guru itu adalah pribadi yang memiliki disiplin yang tinggi, yang harus taat peraturan dan membiasakan disiplin sehingga memotivasi kepada siswa-siswi supaya mereka kelak menjadi anak yang baik, yang berbudi pekerti, dan yang berkarakter. Oke. Dalam mengajar, Bu, tantangan atau pergumulan apa yang paling sering dihadapi dalam mendidik peserta didik, baik dari segi akademik, karakter maupun kondisi sosial mereka? Dalam kegiatan sehari-hari dalam proses belajar mengajar, kita sering menghadapi banyak tantangan seperti di masa sekarang ini sering terjadi bullying, di mana siswa sekarang ini kurang sering terjadi bullying sehingga mereka merasa itu sudah hal yang biasa, mengejek nama orang tua. Menurut mereka itu adalah hal yang sepele. Ternyata itu sebenarnya kami seorang guru sering melarang, bahkan tidak boleh menyebutkan nama orang tua atau bicara kotor atau mengganggu teman atau tangan yang jahil. Banyak yang sudah kita sampaikan, namun itulah yang terjadi, yang sering kita jumpai di dalam proses pembelajaran setiap harinya. Oke. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi rasa lelah atau kecewa atau kehilangan semangat ketika menghadapi berbagai tantangan dalam mengajar? Merasa lelah mengajar itu jarang terjadi, dan jika terjadi kita sering lelah karena kita sering memberi tugas atau PR. Tugas itu jarang sekali dikerjakan, itu yang membuat kita merasa lelah. Tapi kalau seandainya PR atau tugas yang kita sampaikan dikerjakan, kita merasa bangga dan bahagia dan bahkan merasa berhasil. Yang walaupun hasil dari PR itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, di mana tujuan kita membuat PR itu adalah supaya anak tersebut ada belajar di rumah. Bukan kita menuntut supaya nilainya 100. Yang penting anak itu ada tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas dari
ibu guru atau bapak guru. Baik, bagaimana Ibu menanamkan nilai cinta tanah air atau toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian kepada peserta didik sebagai wujud pengabdian kepada bangsa? Kalau di sekolah kami di guru-guru di sana membuat salam PPK, kemudian 7 kebiasaan, terus pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu selalu kami nyanyikan setiap pagi sebagai sapaan di pagi hari. Dan kemudian secara bergilir siswa ditugaskan bergantian supaya mereka juga berani, mandiri, dan setelah ia mandiri dan mampu melakukannya dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dia ucapkan, dia sampaikan di sekolah, nah, itu akan mendorong mereka untuk berbuat apa makna salam PPK, profil pelajar Pancasila, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sejauh ini pelan-pelan mereka mampu melakukannya untuk kedepannya. Oke. Di selama 20 tahun mengajar ini Bu, perubahan apa yang paling Ibu rasakan pada karakter peserta didik dan di dunia pendidikan? Bagaimana Ibu menyikapinya? Mengingat momen ketika murid berhasil memahami pembelajaran yang kita sampaikan, berubah sikap menjadi lebih baik, sukses di masa depan, inilah membuat kita semangat. Apalagi kita kan sebagai guru setiap tahun menamatkan siswa, dan jika ia berhasil, dia pasti datang menjumpai ibu gurunya. Dia akan menyapai kita walaupun tadinya kita sudah lupa dengan mereka, tapi mereka mengingat kemungkinan, dan bahkan dia berkata, karena ibu saya jadi bisa. Jadi harapan yang membuat kita bangga terhadap jadi guru, keberhasilan siswa-siswa kita tercapai cita-citanya, itulah yang membuat semangat kita di keberhasilan anak yang tercapai cita-citanya tersebut. Itulah yang membuat kita merasa bangga, merasa semangat, dan bertahan, sehingga kelak nanti semakin banyak siswa-siswa yang tercapai cita-citanya. Itu saja. Jadi mereka berhasil, kita senang dan bangga dan bahagia. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada anak didik kita. Semoga kelak berhasil dan menjadi orang sukses yang berbaik budi dan berbudi pekerti. Oke. Nah, di dalam kegiatan atau program apa yang pernah Ibu lakukan untuk membentuk karakter peserta didik di luar kegiatan belajar mengajar? Di dalam ekstrakurikuler kita membuat kegiatan pramuka. Jadi mereka saling membantu, saling bekerja sama, saling menolong. Contohnya kalau makan bersama harus saling berbagi. Contohnya yang satu tadi lauknya apa adanya, yang siswa yang lain ada membawa lauk yang lebih. Jadi kita ajari mereka untuk mau berbagi dan saling bekerja sama, tolong menolong. Itulah yang bisa kita lakukan dalam kegiatan menjalin hubungan yang baik antara mereka. Oke. Nah, bagaimana Ibu menilai keberhasilan seorang guru? Apakah hanya dilihat dari prestasi akademik peserta didik atau dari aspek lain yang lebih penting? Kalau saya sih selama 20 tahun mengajar, saya lebih
mengutamakan disiplin nomor 1. Kalau pengetahuan akademik saya masih nomor 2. Yang paling saya suka dari anak yang saya didik itu 1, disiplin. Karena menurut saya disiplin itu adalah kunci suatu keberhasilan. Kalau pengetahuan saya kurang tertarik karena kalau di sekolah dasar ini pengetahuan itu masih dasar. Jadi kita hanya dasar-dasarnya aja. Tapi kalau perilaku, budi pekerti itu yang paling kita tanamkan supaya kelak dia tidak salah dasar dalam berperilaku yang baik. Nah, dalam pandangan Ibu nih, bagaimana seorang guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman? Saya sebagai guru memang tidak menguasai sepenuhnya IT atau teknologi, tapi saya berusaha belajar sepanjang saya masih menjadi guru. Saya utamakan, saya usahakan, saya harus lebih awal lebih tahu dari siswa saya. Karena memang sekarang ini mulai kelas 4 sudah diadakan program ANBK. Jadi kita harus bisa memang menggunakan IT. Ya kalau saya sepanjang saya jadi guru, saya berusaha lebih awal lebih tahu daripada siswa saya. Dan kalau saya kurang mampu, saya bekerja sama, saya minta pendapat dengan teman-teman sejawat supaya kami sama-sama belajar di mana kekurangan saya saling mengisi. Sampai sekarang ini saya tetap belajar dan saya tidak mau kalah dari teman saya. Dan saya tidak malu untuk bertanya. Yang penting saya harus bisa. Apa nilai atau prinsip hidup yang selalu Ibu pegang selama menjalankan profesi sebagai guru? Saya sebagai guru tetap menjadi contoh dan teladan bagi murid saya dan juga bagi teman sejawat saya. Menurut Ibu, bagaimana hubungan antara jika melihat kembali perjalanan selama 20 tahun mengajar, apa pencapaian yang paling membanggakan dan apa yang masih menjadi harapan atau cita-cita Ibu dalam dunia pendidikan? Kalau saya sih cita-cita sudah tercapai menjadi guru. Hanya saja prinsip saya harus menjadi guru yang baik, guru yang dicintai murid-murid, disenangi murid-murid, dan saya disenangi oleh teman-teman sejawat saya juga. Saya berusaha berbuat sebaik mungkin semampu saya supaya orang senang dengan saya. Dan saya berusaha disenangi oleh orang-orang banyak. Pernahkah Ibu menghadapi situasi yang menguji integritas sebagai seorang guru? Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan pada saat itu? Saya sebagai guru sering mengalami seperti itu. Tapi prinsip saya namanya kita jadi tugas mengajar, kita harus siap. Dan kalau ada masalah, mari kita tuntaskan secara bersama-sama. Dan kita harus mau menerima pendapat walaupun kita kadangkala tidak sesuai, tapi demi kebaikan bersama mari kita menerima kesalahan atau kekurangan kita. Oke, itulah beberapa penjelasan Bu mengenai bagaimana tantangan, solusi atau pengalaman yang Ibu berikan mengenai profesi Ibu sebagai guru selama mengajar 20 tahun. Di dalam di waktu bangku perkuliahan Bu, kita kan Ibu sebagai alumni Universitas HKBP Nomensen yang mempelajari mengenai Prodeo and Patria, yang dimana Prodeo itu untuk Tuhan dan Patria itu untuk bangsa.
saya ingin menggali sedikit Bu informasi mengenai menurut Ibu apakah apa makna menjadi seorang guru sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau saya sebagai guru, terus terang saya bekerja karena takut akan Tuhan. Karena itu sudah merupakan sumpah dan menjadi kode etik sebagai guru. Tugas dan tanggung jawab itu harus benar-benar kita lakukan. Saya bekerja takut Tuhan dan saya menjadikan siswa-siswa saya menjadi anak yang cerdas supaya menjadi generasi penerus bangsa kelak nantinya. Menurut Ibu nih, bagaimana hubungan antara iman, pelayanan, dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam membentuk generasi penerus bangsa? Kalau menurut saya itu harus sejalan. Mendidik harus dengan seikhlasnya karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab, dan kita bekerja bukan semata-mata untuk siswa, namun kita bekerja sebagai kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai guru, dan kita benar-benar harus menjalankan tugas tersebut karena Tuhan melihat di mana kita bekerja dan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kalau saya memang pengalaman saya tidak takut dengan atasan saya, tapi saya bekerja karena takut akan Tuhan. Oke, nah apa pesan dan nasihat Ibu bagi kami, bagi mahasiswa calon guru, agar kami mampu menjadi pendidik yang profesional, berkarakter, serta memiliki semangat Prodi et Patria yang yaitu mengabdi kepada Tuhan dan bangsa? Jadi kan zaman semakin berkembang. Jadi kalian sebagai guru menjadi penerus kami nantinya. Jadilah guru yang baik, guru yang sopan, guru yang mau berbagi, guru yang mau bekerja sama, dan guru yang mampu mengubah karakter siswa-siswi menjadi anak yang baik. Karena pendidikan zaman sekarang jauh dengan pendidikan zaman dulu. Karena sekarang ini kita tidak boleh menghukum siswa, sementara kenakalan semakin merajalela. Bukan hanya di SMP atau SMA, tapi dari dasar pun kalau anak-anak sekarang sudah tidak peduli lagi dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi bagi himbauan kami, pesan kami untuk kalian adik kami mahasiswa, terkhusus jadi profesi guru, jadilah teladan buat siapapun, terlebih-lebih di hadapan siswa-siswa dan juga teman sejawat. Kalau pengalaman saya sih beda guru dulu dengan guru sekarang. Dari disiplin beda, dari aturan berpakaian juga beda. Jadi kalau memang dia guru, haruslah jadi guru dari jalan, dari tata jalan, dari tata bicara, semuanya jadi guru. Karena guru itu digugu dan ditiru. Itulah sebenarnya pengertian guru. Jadi kalau sekarang ini itu sudah langkah kita temukan. Ya kalau bisa sih pesan saya secara pribadi, ya kalau guru zaman dahulu itu memang is the best. Hanya perkembangan zaman membuat guru itu jadi sesuai zaman. Nah, kalau saya sih lebih setuju dengan guru zaman dahulu. Artinya dia dari segi berjalan dia sudah nampak sosok seorang guru. Dari segi bicara dia nampak seorang sosok guru. Jadi kalau zaman sekarang sudah sedikit kelihatan dia sebagai guru. Nah, itu dia zaman sekarang ini ya menurut saya. Jadi banyak hal-hal yang tidak saya bisa terima karena memang dia seorang guru. Harusnya ya kalau memang guru digugu dan ditiru. Nah, itulah kalau pesan saya. Jadi untuk adik-adik kami mahasiswa
Apalagi sebagai guru, berbicaralah dengan sopan, bekerja sama, suka berbagi. Nah, itu yang saya mau secara pribadi. Baik, terima kasih Bu atas pesan dan nasihatnya kepada kami sebagai mahasiswa calon guru. Semoga kelak kami bisa menjalankan amanah yang Ibu berikan. Terima kasih Bu. Oleh nih, Dok.